Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasra Alvanita. Saya akan memaparkan hasil dari materi saya, yaitu tentang akhlak dan etika bergaul kepada sesama tetangga. Adapun pengertian akhlak, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, tabiat atau perangai. Secara istilah, akhlak adalah sifat yang dimiliki seseorang yang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Imam Al-Ghazali menjelaskan, akhlak adalah salah satu sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan pemikiran lagi. Seseorang dikatakan berakhlak yaitu jika timbul dengan sendirinya yang didorong oleh motivasi dari dalam diri dan dilakukan tanpa adanya banyak pertimbangan. Adapun pengertian etika, kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos. Secara umum, artinya kebiasaan atau kehendak baik yang bersifat tetap. Tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita. Sebagai makhluk sosial, manusia yang selalu membutuhkan manusia lainnya. Akhlak kepada tetangga adalah sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh seorang kepada tetangganya. Etika bertetangga dalam Al-Quran meliputi tolong-menolong, memberi sesuatu, menyinggung orang sakit, ikut berbahagia atas kesuksesannya tetangga, dan saling memberi nasihat, dan intinya adalah berbuat baik kepada tetangga. Al-Quran telah mengklarifikasi tetangga menjadi dua macam, yaitu tetangga dekat atau al-jar zi al-qurba dan tetangga jauh al-jar al-junubi, di mana Allah berfirman pada surah An-Nisa yang bunyinya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakini wal jarizi qurba wal jaril junubi was sahibil bil hab wa bunis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtala fakhura, yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang tua, kerabat-kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Salah satu perintah Allah yang terkandung dalam ayat ini adalah agar setiap mukmin berbuat baik kepada tetangga, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh, dan setiap tetangga berhak mendapatkan perlakuan baik dari tetangganya. Demikian pentingnya memelihara hubungan baik antara sesama tetangga ini, sehingga Rasulullah sempat menduga adanya hubungan kewarisan antar sesama tetangga. Dugaan ini muncul sehubungan dengan Sayyidina Jibril datang memberi nasihat kepadanya agar selalu menjaga keharmonisan hubungan bertetangga. Akhlak bergaul kepada sesama tetangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrisu." Artinya, Jibril tidak hanya berwasiat kepadaku agar berbuat baik dengan tetangga sehingga aku mengira bahwasannya dia mewariskannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang terkandung pada hadis tersebut ialah adanya hubungan dekat antara sesama tetangga, sebagaimana halnya hubungan kekerabatan atau senasab. Hanya saja, hubungan tetangga tidak sampai menyebabkan terjadinya hak waris mewarisi seperti yang terjadi pada hubungan senasab. Namun dalam hubungan sosial kemanusiaan dan kemasyarakatan antara sesama tetangga tidak berbeda dengan hubungan senasab. Hal ini disebabkan bahwa tetangga adalah orang yang pertama yang berbuat baik kepada tetangganya, baik dalam hal duka maupun suka. Tetangga adalah yang lebih mengetahui suka duka, dan dialah yang lebih cepat dapat memberi pertolongan pertama jika terjadi kesulitan pada diri orang itu dibandingkan dengan keluarga kita yang berjauhan tempat tinggalnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan bahwa keteladanan etika bertetangga yaitu dengan menunjukkan akhlak yang mulia dan membuang jauh-jauh akhlak yang mazmumah
atau yang buruk. Penerapan pendidikan akhlakul karimah sangat tepat karena tetangga merupakan keluarga-keluarga yang berdekatan dengan rumah kita, yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam akhlak. Tetangga merupakan sahabat yang paling dekat setelah anggota keluarga sendiri. Adapun akhlak terhadap tetangga, yang pertama adalah saling menolong. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa." Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Setiap manusia, kapan dan dimanapun ia berada, pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Ini suatu menjadi konsekuensi logis dari sifat manusia sebagai makhluk sosial. Kebutuhan akan pertolongan ini sangat wajar, karena tidak ada manusia yang diciptakan dalam keadaan sempurna dalam berbagai hal sehingga tidak membutuhkan orang lain. Hanya Allah yang tidak membutuhkan bantuan. Kenyataan ini memberi kesadaran bahwa setiap orang memiliki kewajiban menolong orang lain agar di suatu saat ia pun berhak mendapatkan pertolongan tersebut. Apalagi sesama tetangga yang sehari-hari bertemu dan bertegur sapa. Oleh karena itu, orang pertama mendapatkan kesempatan memberikan pertolongan kepadanya adalah tetangganya, bukan orang jauh meskipun itu saudara kandungnya. Yang kedua yaitu menjenguk tetangga yang sakit. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Sahabat bertanya, apa saja wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bila engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Bila ia mengundangmu, maka hadirilah. Bila ia meminta nasihat, maka nasihatilah. Bila ia bersin dan memuji Allah, mengucap alhamdulillah, maka jawablah dengan mengucap yarhamukallah. Bila ia sakit, maka jenguklah. Dan bila ia meninggal dunia, maka antarkanlah jenazahnya hingga makam. Hadis riwayat Imam Muslim. Kedatangan tetangga menjenguk saudara tetangganya yang sakit dapat mempererat rasa persaudaraan antar sesama tetangga. Tidak hanya bagi orang yang sakit, tetapi juga bagi keluarganya yang sedang serius merawatnya. Islam mengajarkan bila menjenguk orang yang sakit, baik tetangga maupun yang bukan, supaya memberi nasihat kesabaran dan keimanan kepadanya. Yang ketiga yaitu ikut berbahagia atas kesuksesan tetangga. Allah memerintahkan setiap umat agar berlomba-lomba untuk kebaikan, baik di bidang pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Akan tetapi, persaingan tidak boleh menimbulkan permusuhan. Oleh karena itu, jika seseorang tertinggal dalam persaingan, seharusnya ia memberi ucapan selamat kepada tetangganya yang mendapatkan kemenangan. Dengan demikian, kemenangan itu menjadi kemenangan bersama dan nikmatnya dapat dirasakan bersama. Yang keempat, memuliakan dan menghormati tetangga. Rasulullah pernah bersabda tentang berbuat baik kepada tetangga, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kehidupan nyata, adab ini bisa dilakukan dengan bersikap dan berbicara dengan sopan, tidak merendahkan tetangga, tidak menyinggung pendapat atau masalah pribadi. Yang kelima yaitu berbagi dan tidak meremehkan pemberian tetangga. Dalam sabdanya, Rasulullah mengingatkan wanita muslim di zamannya untuk tidak menyepelekan pemberian tetangga walau hanya berupa kaki kambing. Yang artinya, wahai para istri kaum muslimin, jangan sampai seorang tetangga meremehkan pemberian tetangganya meski hanya berupa kaki kambing. Rasulullah juga mengajarkan untuk berbagi dengan tetangganya jika memiliki rezeki yang lebih. Riwayat yang masyhur terkait dengan berbagi makanan kepada tetangga adalah ketika Rasulullah SAW meminta Abu Dzar untuk memperbanyak buah masakan yang dimasaknya dan memintanya untuk dibagikan kepada tetangganya. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.